Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2910. Meskipun ini hanya sebuah gambar, Lin Yan merasa seperti berada di medan perang. Aura yang kuat membuatnya tak berdaya. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan. Aura reinkarnasi. Boom! Pertempuran bergemuruh, dan ratusan juta praktisi beraksi. Pertempuran ini berlangsung selama 10 hari dan hampir berakhir. Tumpukan mayat menumpuk, dan ada berbagai macam ras. Manusia, monster, iblis, binatang buas, elf, jiwa, manusia batu, dan ras lainnya semuanya ada di sana. Saat dua sinar cahaya menyambar, para praktisi berubah menjadi gunung mayat dan jatuh ke tanah. Pertempuran ini terkait dengan nasib benua Tianxuan. Meskipun aku tidak kuat, aku harus bertarung. Seorang kultivator meraung liar. Ini membuat mata Lin Yan terbelalak. Kultivator yang berbicara itu adalah reinkarnasi. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak kuat. Bas. Setelah kata-katanya jatuh, dia tiba-tiba bertindak dan pertempuran yang menentukan dimulai. Pada saat ini, Lin Yan melihat ke kejauhan, di sana, sebenarnya ada pertempuran lain. Pertempuran itu lebih intens, tetapi juga lebih kuat. Kekuatan dan keperkasaannya jelas jauh melampaui pertempuran reinkarnasi di sini. Kalau kita berspekulasi, itu adalah bagian terdalam dari gunung terkutuk. Gumam Lin Yan. Tapi area itu berada di luar jangkauannya. Wow! Tiba-tiba, cahaya menyilaukan jatuh, lalu sebuah suara datang dari kedalaman, aku jatuh di sini, tapi mengubahnya menjadi tanah terkutuk. Suara itu semakin keras, dan gendang telinga Lin Yan bergetar, tetapi ia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Bang! Kemudian semua bayangan menghilang, dan Lin Yan berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Pertempuran tadi terlalu tragis. Pertempuran reinkarnasi tidak terjadi di kedalaman gunung terkutuk. Di bagian terdalam, di zaman kuno, seberapa kuatkah eksistensi yang diperjuangkan? Dan setelah pertempuran, siapa yang mengubah tempat ini menjadi tanah terkutuk hanya dengan sepatah kata? Ini tak terbayangkan oleh Lin Yan. Saat ini, meskipun ia berdiri di sini, Lin Yan bisa merasakan angin bertiup di tubuh Lin Yan. Angin, udara, bahkan debu pun ternoda oleh kekuatan kutukan. Jika Lin Yan bukan tubuh yang menentang langit, dan bukan tubuh antara langit dan bumi, dia pasti akan terhalang seperti ini. Meski begitu, Lin Yan masih bisa merasakan kekuatan aneh dan misterius ingin menembus tubuhnya. Bas! Lin Yan menggunakan tubuh penentang langit dan teknik permanen langit. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa menangkal kutukan itu. Namun, mustahil untuk masuk lebih dalam. Baik tubuh penentang langit maupun teknik permanen langit belum dikultivasikan hingga puncaknya. Wus! Saat berikutnya, Lin Yan bergerak dan langsung pergi dari sini, menuju dunia luar. Dengan cara ini, setengah bulan kemudian, Lin Yan akhirnya keluar dari sini. Ketika Lin Yan datang ke dunia luar, dia merasa seperti berada di dunia lain. Tidak ada seorang pun yang tinggal di gunung terkutuk. Namun, sekarang setelah dia keluar dari sana, auranya telah berubah. Alam kuasi kaisar, bahkan kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat kuasi kaisar. Bahkan, kendalinya atas hukum langit dan bumi mencapai 500 penuh. Fisiknya semakin transenden, dan tubuh fisiknya tak terkalahkan di alam yang sama. Dalam beberapa bulan terakhir, ia juga telah menata ulang seni bela dirinya. Kini, seni bela diri Lin Yan semakin misterius. Namun, penampilannya sekarang, ia tampak sangat malu. Pakaiannya sedikit compang-camping, rambutnya sangat panjang, dan janggutnya menutupi wajahnya, menutupi wajah aslinya yang tampan. Ketika Lin Yan keluar dari tempat ini, seekor phoenix terbang di atas langit sambil berteriak. Phoenix ini berwarna 9 dan sangat indah. Phoenix ini adalah phoenix dengan darah phoenix kuno. Namun, sekarang ia menjadi tunggangan manusia. Di atas phoenix itu, ada banyak praktisi muda, semuanya tampak bangga. Kemudian, sebuah raungan merobek 4 penjuru. Seekor naga raksasa terbang mendekat. Di atas naga raksasa itu, ada banyak praktisi, masih sangat muda. Swiss. Sebuah hutan emas, menyilaukan mata, dan di atas hutan emas ini, juga ada banyak anak muda berdiri. Hutan surgawi. Banyak praktisi sangat iri. Ini adalah hutan surgawi yang legendaris. Satu demi satu sosok berlalu, membuat orang-orang mendesah. Begitu banyak praktisi muda datang ke pesta ulang tahun Kaisar Bambu. Omong kosong, itu Kaisar.
Ada berapa banyak kaisar di seluruh alam Tiangeng? Meskipun kaisar bambu ini berasal dari benua Tianxuan, siapa yang tidak akan kagum dengan kekuatan kaisar? Suara-suara terdengar silih berganti. Lin Yan memusatkan pikirannya dan tertegun. Kaisar bambu. Bahkan Lin Yan tidak tahu banyak tentang kaisar ini. Konon banyak murid di Tianyuan juga akan pergi, bahkan Zhou Wentong dari Gunung Wuyun akan muncul. Mendengar diskusi di sekitarnya, mata Lin Yan tiba-tiba terfokus. Zhou Wentong, nama ini terlalu familiar. Di alam Wanling, orang ini benar-benar menjebaknya. Zhou Wentong, kaisar yang sebenarnya, aku tidak menyangka dia akan datang ke alam Tiangeng. Banyak orang menghela napas. Ya, dan konon dia akan bergabung dengan Tianyuan. Celup, 10 tahun yang lalu, Tianyuan mulai merekrut murid. Akibatnya, Lingqi di alam Tiangeng kita ditekan keras selama 10 tahun. 4 bulan yang lalu, Tianyuan merekrut murid lagi, dan Lingqi masuk. Dia menyapu 4 penjuru dengan kekuatannya sendiri, dan mengalahkan banyak jenius di Xing Tianyuan dan Xuan Tianyuan. Hati-hati dengan kata-katamu. Namun saat ini, banyak orang angkat bicara dan menggelengkan kepala. Lingqi sekarang menjadi nama terlarang di Tianyuan, dan tidak boleh disebutkan. Aku juga pernah mendengarnya. Konon dia melakukan pembantaian massal, dan bahkan Dongwu dan yang lainnya hampir mati secara tragis. Jika bukan karena seorang tetua di Tianyuan yang muncul, dia pasti sudah membunuh seluruh Xuan Tianyuan. Bakat dan kekuatan macam apa ini? Namun, ketika ia mengatakan ini, pria itu menutup mulutnya. Di udara, sebuah tatapan telah jatuh, membuat kultivator itu merasa gelisah. Namun, kultivator itu langsung melompat menjauh. Hal ini membuat kultivator di sini bernapas lega, tetapi ia mendapati tubuhnya berlumuran keringat. Pandangan sebelumnya hampir membuatnya kehilangan jiwa dan raga. Mulai sekarang, urusan Tianyuan tidak boleh dibicarakan sembarangan, gumamnya. Setelah perjalanan ke gerbang neraka, ia sangat ketakutan. Tianyuan. Di samping, mata Lin Yan juga terfokus. Kemudian, ia menatap orang yang baru saja berbicara. Ia melihat menembusnya sekilas. Teknik mata langitnya juga ditempa. Mata langit, ketika dikultivasikan hingga puncaknya, dapat melihat semua kemakmuran di dunia, melihat menembus hati surga, dan melihat semua kejahatan di dunia. Apapun yang ada di hati seseorang tidak dapat lepas dari pandangan ini. Meskipun Lin Yan belum mencapai tingkat itu, setidaknya kultivator di depannya tidak kuat. Oleh karena itu, di bawah Lin konsentrasi Yan langsung teralihkan, ia langsung tahu apa yang ia ketahui tentang Tianyuan. Lingqi benar-benar memasuki Tianyuan. Dan sekarang, ia dikurung oleh orang kuat Tianyuan.